Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Uli Asfari Eskom Mkom dari Institut Teknologi Telkom Surabaya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Dengan anggota kelompok 5 yakni Ayu Ainun dari Prodi IT, Kartika Septi dari Prodi IT, Salindri Retno dari Prodi SI, dan Wan Aziza dari Prodi SI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika Septi. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai makna HKI atau hak kekayaan intelektual. Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil olah pikir, karya, rasa, karena kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri dan dapat berupa temuan, kreasi atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Inti HKI sendiri yaitu untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Dengan tujuan perlindungan HKI yaitu memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salindri Retno. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, cara melindungi HKI personal. Ada 2 cara untuk melindungi HKI. Yang pertama yakni dengan cara deklaratif atau otomatis tanpa daftar, hanya bersifat lokal kecuali ada asas resiprokal pada hak cipta, misal hak cipta dan rahasia dagang. Yang kedua, konstitutif, melalui pendaftaran atau first to file system yang harus diajukan ke setiap negara tujuan, misal paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya, pentingnya HKI. Ada 3 bagian untuk memaknai pentingnya HKI. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya cipta. Jika perusahaan atau seseorang sudah mendaftarkan suatu kekayaan ke HKI, maka secara otomatis karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya ciptanya tersebut, serta sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai pencipta dalam bentuk hasil karya. Selanjutnya yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Pendaftaran hak cipta ke HKI juga membuat pencipta memiliki landasan hukum yang kuat untuk melawan orang-orang yang secara sengaja menggunakan karyanya secara ilegal. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan memperluas mangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan atau individu saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Selanjutnya tentang UU Hak Cipta akan dijelaskan oleh Ayu. UU Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuai ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksekutif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksekutif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Dari penjelasan tadi ada batasan hak cipta yaitu diatur dalam pasal 14 UU Nomor
19 tahun 2002 yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta antara lain pengumuman dan atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman dan atau memperbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Kemudian UU Hak Paten, yaitu istilah paten berasal dari bahasa Latin dari kata autor yang berarti buka. Maksudnya adalah bahwa sesuatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut hanya dengan izin dari si penemulah. Suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Kemudian akan disampaikan oleh Wan Hafizah. Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dari penggunaan hak paten itu sendiri. Dari penggunaan hak paten itu sendiri, pengguna mendapatkan suatu manfaat, yaitu yang pertama, jaminan perlindungan hukum, lalu yang kedua ada menambah kepercayaan konsumen, lalu yang ketiga ada memberi tambahan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, lalu yang keempat ada hak paten itu sendiri merupakan suatu aset bagi perusahaan atas pengakuan terhadap inovasi-inovasi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Lalu selanjutnya ada dengan menggunakan hak paten itu bisa mengurangi plagiarisme. Ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Lalu yang ke-6 ada mengurangi kompetitor itu sendiri. Lalu yang ke-7 ada memperluas jangkauan bisnis. Selanjutnya untuk batasan dari hak paten itu yaitu paten atau hak paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi seperti proses, hasil produksi, penyempurnaan, pengembangan proses, penyempurnaan, dan pengembangan hasil produksi. Lalu untuk masa berlaku dari hak paten itu sendiri, yaitu hak paten yang masuk dalam kategori paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Sementara itu, invensi yang masuk dalam kategori paten sederhana mendapatkan hak paten selama 10 tahun. Untuk slide selanjutnya mengenai rahasia dagang akan dijelaskan oleh Artika. Mengenai pembahasan UU rahasia dagang atau biasa disebut trade secret adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum bidang teknologi atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah dan belum merupakan satu sistem aturan terpadu. Ada beberapa kelebihan dari UU rahasia dagang, yaitu tiga keunggulan utama yang ada pada UU rahasia dagang. Pertama, tidak ada batasan waktu dalam perlindungan rahasia dagang. Kedua, tidak perlu mengajukan permohonan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak luar untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, tidak ada resiko bahwa rahasia dagang dapat dinyatakan tidak sah di pengadilan. Yang ketiga, batasan UU rahasia dagang, yaitu subjek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya. Objek ruang lingkup rahasia dagang ini menurut UU Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2
yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Metode produksi ini misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula, ramuan rokok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Ayunis. Untuk selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE. UU ini ada di nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang mengatur informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki jurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Untuk kelebihan dari UU ITE, yaitu yang pertama adalah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, kemudian mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian batasan dari UU ini adalah secara umum materi UU informasi dan transaksi elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal, memiliki beberapa cakupan materi antara lain yang pertama yaitu penyelenggaraan sistem elektronik, pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, nama domain, pengakuan atas tanda tangan elektronik, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan yang terakhir perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Kemudian untuk UU merek akan disampaikan oleh Salindri. Baik, untuk selanjutnya tentang UU merek. Pada tanggal 25 November 2016, pemerintah telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis, yang selanjutnya disebut dengan UU merek dan IG tahun 2016, yang menggantikan UU merek tahun 2001 yang telah 15 tahun berlaku. Digunakannya indikasi geografis menjadi nama untuk UU merek dan IG dikarenakan materi muatan mengenai indikasi geografis sudah cukup banyak diatur, sehingga akhirnya disepakati undang-undang ini dengan nama UU merek dan indikasi geografis. Selanjutnya ada perbedaan tentang UU merek tahun 2001 dengan UU merek dan IG tahun 2016. Yang pertama, hanya mengenai pengertian merek konvensional, itu di UU tahun 2001. Selanjutnya untuk UU merek tahun 2016, pengertian merek diperluas, yaitu adanya merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. Selanjutnya untuk 2001, pemeriksaan substantif, kemudian mengumumkan dan diakhiri dengan sertifikasi. Untuk yang 2016, proses pendaftaran menjadi lebih singkat, yaitu pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substansif, dan diakhiri dengan sertifikasi. Untuk yang ketiga, pada 2001, Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar. Namun pada 2016, Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar karena merek tersebut merupakan indikasi geografis atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, normalitas, agama,
kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya yang keempat, pada tahun 2001 tidak mengatur gugatan oleh merek terkenal. Namun pada 2016, merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Pada tahun 2001 tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana. Namun di 2016 memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Yang terakhir, pada 2001 ketentuan mengenai IG hanya diatur dalam satu bab yang terdiri dari pasal 56 hingga pasal 60. Namun pada 2016 ketentuan mengenai IG diatur dalam 4 bab yang terdiri dari pasal 53 hingga pasal 71. Untuk selanjutnya, tadi kasus tentang Apple tuntut Corellium terkait pelanggaran hak cipta akan dijelaskan oleh Wan Aziza. Nah, untuk selanjutnya, terdapat contoh kasus dari pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Kasusnya yaitu terkait Apple yang menuntut Corellium atas tuduhan hak cipta. Untuk yang pertama, Apple adalah suatu perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan juga layanan daring. Sedangkan Corellium adalah suatu perusahaan keamanan cyber yang memahami secara langsung tantangan yang dihadapi pengembang seluler. Perusahaan ini berada di Florida, USA. Nah, terkait dengan masalah kekayaan intelektual itu sendiri, di sini kami merangkum menjadi 4 poin, yaitu yang pertama ada Apple memberikan tuntutan terhadap Corellium dengan dugaan telah menyalin suatu sistem operasinya, antarmuka, dan aspek lain dari perangkat tanpa izin dan dengan kedok membantu menemukan celah keamanan. Lalu yang kedua, Corellium membuat suatu salinan sistem informasi iOS dan mengatakan bahwa itu semua untuk membantu peretas white hat menemukan kelemahan keamanan. Sebaliknya, menurut Apple, informasi apapun yang dijual kepada orang lain justru dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut. Lalu yang ketiga, salinan iOS dari Corellium bisa digunakan untuk membuat perangkat Apple secara virtual. Bahkan salinan versi terbaru akan langsung tersedia begitu versi iOS baru diumumkan. Salinan itu kabarnya banyak digunakan oleh orang. Karena alasan itulah Apple memutuskan untuk menghentikan aksi Corellium tersebut. Lalu yang keempat, Apple juga mengugat Corellium terkait pelanggaran Digital Millennium Copyright Act atau DMCA karena menghindari langkah-langkah keamanan Apple untuk membuat cloning iPhone itu sendiri. Nah, studi case sebelumnya itu terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya pada pelanggaran hak cipta. Nah, beberapa tuduhan yang ditujukan oleh Apple kepada Corellium yaitu yang pertama ada pelanggaran hak eksklusif. Berupa Apple mengatakan perusahaan perangkat lunak Corellium telah menyalin suatu sistem operasi antarmuka dan aspek lain dari perangkat tanpa izin dan meminta hakim federal untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Lalu untuk yang kedua ada pelanggaran hak moral. Apple menggugat Corellium melanggar Digital Millennium Copyright Act atau DMCA karena menghindari langkah-langkah keamanan Apple untuk membuat cloning iPhone tersebut. Lalu yang ketiga ada pelanggaran hak ekonomi. Berupa jika Corellium memanfaatkan celah produk Apple kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Lalu sebagai alternatif dari Corellium tersebut, Apple telah meluncurkan suatu program penelitian perangkat keamanan yang memungkinkan peneliti terverifikasi untuk mengakses iPhone yang dikonfigurasi secara khusus yang kurang terkunci daripada perangkat konsumen untuk membantu peneliti menemukan bug di iOS. Apple juga mengirimkan iPhone riset pertama pada akhir Desember tahun 2020. Baik, sekian dari presentasi mengenai hak kekayaan intelektual dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.